warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa kataba sa'adatahu wa rizqahu wa ajalahu fi qararin makin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya tetap semangat. Semangat tarawihnya, semangat puasanya, semangat tadarusnya, semangat iktikafnya, semangat tahajudnya, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan seluruh kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada kita, membawa kita tetap menjadi orang yang semangat beribadah secara istiqomah sampai pada akhir hayat kita, dan kemudian kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya robbal. Memiliki gelar husnul khotimah adalah harapan kita. Tapi itu harus ada usaha dan juga harus ada doa. Maka berdoa dengan doa Allahumma khtim lana bil iman, wahtim lana bil islam, wahtim lana bi husnil khatimah, itu harus terus kita lakukan. Kenapa demikian? Dalam satu hadis Rasulullah pernah menyampaikan, di akhir hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawiyah nomor 4, itu Rasulullah menyampaikan, bahkan dengan sumpahnya beliau menyampaikan begini, wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amalin ahlin nari fayadkhuluha. Demi Allah, demi zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya bila mana di antara salah satu dari kamu semuanya beramal dengan amalnya ahli surga, sehingga antara surga dengan dia itu hanya satu depa, bahkan sudah tertulis di dalam kitab takdirnya bahwa dia adalah ahlul jannah. Namun kalau kemudian dia melakukan amal-amal ahli neraka, maka pada akhirnya dia akan menjadi ahli neraka. Artinya apa? Meskipun kita sudah beramal baik, sehingga seolah-olah surga dengan kita itu hanya satu jengkal, tapi kalau kemudian di akhir hayat kita, itu kita melakukan amal ahli neraka, maka keputusan Allah fayadkhuluha, maka dia akan masuk kepada neraka tersebut. Ini didukung oleh hadis Rasulullah yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innamal a'malu bi khawatimiha. Bahwa sesungguhnya satu perbuatan manusia itu dilihat dari endingnya. Apakah dia husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberikan peringatan kepada kita. Setiap hari malaikat Israel itu wirawiri di hadapan kita sebanyak 21 kali. Dilihat jamaah ahli kami, ditelok potongan ini, sret, koyok wis, tapi kok cek nom, dilewati mana.
kembali sampai 21 kali. Kalau memang itu sudah waktunya, maka Israel itu enggak peduli dia sedang berbuat apa, apakah sedang membaca HP, apakah dia sedang sujud, apakah dia sedang ghibah, apakah dia sedang maidu koncone. Kalau memang sudah saatnya, maka la yastaqdimuna wala yastakhirun. Enggak ada kata maju, enggak ada kata mundur. Pas. Maka oleh karena itu kita harus hati-hati di dalam kita beramal. Kita harus menjaga diri kita, jangan sampai kita terbujuk rayu setan. Menurut satu riwayat, setan itu atau iblis itu, ketika orang sedang sakit parah dan kemudian mendekati kematiannya, maka iblis ini akan mendo-mendo menjadi orang tua dari orang tersebut. Yang sebelah kanan mendo-mendo menjadi seorang ibu. Yang kemudian mengatakan kepada anak tersebut, "Hai anakku, sesungguhnya Tuhan yang benar bukanlah Allah." Kalau dia mengiyakan, meskipun dengan tidak ucapan, tapi dengan hatinya, kemudian Israel mencabut nyawanya pada saat itu, su'ul khotimah. Kemudian yang sebelah kirinya adalah iblis yang mendo-mendo menjadi seorang ayah. Dia juga begitu, merayu kepada anak ini dan mengatakan, anakku, sesungguhnya agama yang benar bukan Islam, tapi adalah agama lain. Kalau kemudian orang ini mengiyakan, meskipun dengan tidak ucapannya, dan kemudian malaikat Israel mencabut nyawanya, su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Maka berdoa, Allahumma htim lana bil iman, wahtim lana bil Islam, wahtim lana bi husnil khatimah. Ini harus selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita barengi dengan doa yang lain yang diajarkan kepada kita yang maksur di dalam Al-Quranul Karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan setelah Allah memberikan hidayah kepada kita berupa iman, berupa Islam, kemudian kita melakukan amal-amal yang disyariatkan oleh agama Islam, ini sampai di akhir hayat kita pun, sampai ketika kita menjelang mati pun, tetap itu kita lakukan dan menjadi milik kita, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.